Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab pediatri, yaitu imunisasi dasar. Jadi, imunisasi itu kita perlu tahu bahwa kita memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Vaksin itu dibagi menjadi dua. Ada yang sudah tahu apa saja? Jadi, jenis vaksin itu yang pertama adalah vaksin aktif atau vaksin hidup, di mana kita memasukkan antigen atau kuman yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh untuk memicu adanya respon imunitas yang alami. Sedangkan yang kedua adalah vaksin inaktif, di mana kita memberikan antibodi yang sudah jadi ke dalam tubuh manusia. Tentu keduanya berbeda, sehingga pada vaksin hidup, karena antigen yang dilemahkan atau kuman yang sudah dilemahkan, maka kontraindikasinya adalah pada pasien-pasien yang sedang hamil atau imunodefisiensi. Itu tidak boleh diberikan. Kemudian vaksin yang hidup ini dapat diberikan secara oral atau intradermal dan dapat dibekukan. Vaksin inaktif ini yang kedua adalah memberikan antibodi yang sudah jadi ke dalam tubuh manusia. Sehingga seiring berjalannya waktu, seseorang yang telah mendapatkan vaksin inaktif ini harus mendapatkan vaksin ulangan di waktu kemudian. Oleh karena itu, harus terus diupdate vaksin yang inaktif. Karena seiring dengan berjalannya waktu, titer antibodinya akan terus menurun. Kita harus bisa tahu apa saja vaksin yang termasuk yang aktif dan yang inaktif. Vaksin yang aktif yang pertama adalah vaksin bakteri dan kedua vaksin virus. Vaksin bakteri yang hidup kita ingat saja ada BCG dan oral tipoid. Sedangkan yang virus ada MMR, campak, OPV, dan yellow fever. Nah, selain tadi yang disebutkan, maka masuk dalam vaksin inaktif seperti difteri, tetanus, pertusis, kemudian influenza, IPV, hepatitis A, B, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan tabel jadwal imunisasi. Kapan saja seorang bayi atau anak perlu dilakukan imunisasi. Imunisasi anak dari usia 0 sampai 18 tahun direkomendasikan oleh IDAI pada tahun 2017, di mana semenjak bayi lahir itu sudah wajib mendapatkan hepatitis B. Nah, hepatitis B ini didapatkan ketika lahir dan nanti diulang pada bulan kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya ada vaksin polio, di mana polio ini didapatkan ketika lahir, itu yang ke-0. Kemudian yang ke-1, ke-2, dan ketiganya itu pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Dan nanti dapat diulang untuk polio ini pada bulan ke-18. Yang ketiga adalah BCG. Vaksin BCG ini untuk menghindari infeksi tuberkulosis yang berat, di mana diberikannya cukup 1 kali sejak mulai dari usia 1 bulan dapat diberikan, atau yang ideal adalah 2 bulan. Selanjutnya adalah vaksin DPT, yaitu pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Dan yang terakhir yang masih dalam program pemerintah atau 5 imunisasi dasar, yaitu campak, di mana baru dimulai ketika pasien atau seorang anak usia 9 bulan. Baiklah, untuk penjelasannya, hepatitis B jelas untuk mencegah penyakit hepatitis B. Apabila bayi ini lahir dari ibu dengan HBsAg positif, maka harus ditambahkan dengan HBIg untuk mencegah infeksi perinatal. Vaksin hepatitis B sendiri ini diberikan kurang dari 12 jam setelah injeksi vitamin K. Biasanya bayi baru lahir kita injeksi vitamin K untuk mencegah perdarahan. Nah, kurang dari 12 jam setelah injeksi vitamin K harus kita beri hepatitis B. Baik, yang kedua adalah imunisasi polio.
polio ini adalah termasuk imunisasi dalam 5 imunisasi dasar dari pemerintah. Di mana vaksin polio ke-0 itu adalah dengan OPV, yaitu pemberiannya secara oral, biasanya saat lahir atau sebelum pulang dari rumah sakit. Yang kedua adalah vaksin polio pertama, kedua, dan ketiga, dan booster itu dikombinasikan pemberiannya secara oral atau dengan injeksi yang minimal IPV itu 1 kali dalam sekian banyak divaksin polio. Kemudian yang ketiga BCG. Vaksin BCG ini optimalnya diberikan saat usia 2 bulan sebenarnya. Tapi jika diberikan pada usia lebih dari 3 bulan, maka pasien harus diinjeksi atau maksud kami diuji tuberkulin terlebih dahulu. Tidak boleh langsung. Yang keempat adalah DPT, di mana DPT ini untuk menghindarkan anak dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus, yaitu paling cepat diberikan saat usia 6 minggu untuk DPT. Kemudian pada anak usia yang lebih dari 7 tahun perlu diberikan booster difteri dan tetanus dan diulangi setiap 10 tahun. Yang terakhir adalah campak. Campak ini vaksinnya diberikan 2 kali, yaitu usia 9 dan 24 bulan. Akan tetapi pada anak yang sudah diberikan MMR pada usia 15 bulan, maka vaksin campaknya yang pada bulan ke-24 tidak diperlukan kembali. Nah, secara resumenya, imunisasi dasar, inilah yang dimaksud imunisasi dasar yang direkomendasikan pemerintah. Ya, jadi usia ke-0 ini ada hepatitis B, usia bayi 1 bulan ada BCG dan dapat juga polio 1, usia 2 bulan adalah DPT HBHIB 1 dan polio 2. Yang usia 3 bulan DPT HBHIB 2 dan mendapatkan polio ketiga, dan usia 4 bulan mendapatkan DPT HBHIB 3, polio yang keempat, dan yang 9 bulan campak. Sedangkan tabel selanjutnya adalah imunisasi lanjutan batita di bawah 3 tahun, yaitu pada 18 bulan diberikan DPT HBHIB dan 24 bulan diberikan campak. Dan yang terakhir adalah imunisasi lanjutan anak usia sekolah dasar yang biasanya dari puskesmas itu masuk ke SD-SD untuk melakukan imunisasi di kelas atau di sekolah. Di mana biasanya pada kelas 1 SD campak dan DT ya pada Agustus atau November, dan kelas 2 SD itu adalah difteri dan tetanus ulangan pada bulan November, begitupun pada kelas 3 SD. Kemudian tabel selanjutnya adalah menunjukkan dosis, cara, dan tempat pemberian imunisasi. Yang perlu kita hafalkan adalah cara pemberiannya, karena jangan sampai salah. Hampir semua dari vaksin ini diberikan secara intramuskular, kecuali 1. BCG secara intrakutan. Yang kedua, polio secara oral atau injeksi. Yang ketiga adalah campak, yaitu secara subkutan. Jadi jangan sampai salah. Cuman 3, BCG, polio, dan campak yang bukan intramuskular. Sisanya adalah intramuskular, di mana seperti hepatitis B, kemudian DPT HB dan HIB, selanjutnya ada difteri tetanus ulangan dan tetanus toksoid. Tempatnya di mana? Jadi hampir semuanya juga di lengan kiri atas, seperti contohnya campak, DT, difteri tetanus ulangan, dan tetanus toksoid. Untuk yang lengan atas itu biasanya BCG. Sedangkan yang pada paha itu ada hepatitis B dan DPT HB HIB. Untuk paha yang pemberian DPT HEB dan HB itu diberikan pada bayi, akan tetapi pada yang sudah batita diberikan di lengan kanan. Selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang kejadian ikutan pasca imunisasi. Setelah anak dilakukan pemberian imunisasi, maka ada beberapa kejadian ikutan yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu definisi dari KIPI. Kejadian medis yang berhubungan dengan imunisasi, baik berupa efek vaksin,
reaksi sensitivitas, efek farmakologis, maupun kesalahan program yang biasanya terjadi dalam kurun waktu sebulan pasca imunisasi disebut KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ada 3 reaksi, biasanya reaksi lokal ringan, berupa nyeri, eritema, bengkak di daerah suntikan kurang dari 1 cm, dan yang kedua adalah reaksi lokal berat, berupa nyeri, eritema lebih dari 8 cm, atau abses. Dan yang terakhir adalah reaksi sistemik berupa demam, lesu, menggigil, kemudian yang lebih parah lagi adanya shock anafilaksis atau sepsis, atau bahkan pasien menjadi kejang akibat demam tinggi, atau dicurigai mengalami tetanus. Dan yang terakhir adalah kelemahan otot atau kelumpuhan, itu bisa saja terjadi walaupun jarang. Oleh karena itu, kita sebagai dokter harus bisa mengantisipasi tanda-tanda adanya KIPI. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai imunisasi dasar. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal setelah ini.